7 dosa pokok. Dosa ketamakan. Dosa kedua. 7 dosa pokok. Dalam Katekismus Gereja Katolik 1866, ketamakan termasuk dalam 7 dosa pokok. Dosa-dosa pokok adalah kesombongan, ketamakan, kedengkian, kemurkaan, percabulan, kerakusan, dan kelambanan. Diambil dari Katekismus Gereja Katolik. Menurut Katekismus Gereja Katolik nomor 2535 sampai 2536, hal-hal yang membelenggu manusia dalam ketamakan atau keserakahan adalah sebagai berikut. Menginginkan sesuatu melampaui ukuran yang arif dan menggoda kita merindukan sesuatu secara tidak adil. Apa yang bukan milik kita, melainkan milik orang lain atau menjadi hak orang lain. Kelobaan yang tidak terkendalikan, yang muncul dari kerinduan yang tidak tahu batas, dan penuh nafsu akan kekayaan dan kekuasaan berkaitan dengan itu, berdasarkan perintah Allah yang ke-10. Melakukan satu ketidakadilan yang akan merugikan harta milik duniawi dari orang lain, berdasarkan perintah Allah yang ke-10. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Pengkhotbah bab 5 ayat 10-11. Contoh-contoh ketamakan menurut Katekismus Gereja Katolik nomor 2537. Yang pertama, para pedagang yang menginginkan kelaparan dan kenaikan harga dan tidak senang melihat bahwa ada orang lain di samping mereka yang membeli atau menjual, karena tanpa saingan mereka dapat menjual dengan lebih mahal dan membeli dengan lebih murah. Dalam hal ini, mereka itu pun berdosa, yang menginginkan agar orang lain menderita, supaya mereka sendiri dapat mengambil keuntungan waktu membeli atau menjual. Yang kedua, para dokter yang menginginkan penyakit. Yang ketiga, para hakim yang menghendaki banyak kejadian yang berat dan perkelahian. Menurut buku Mengikuti Jejak Kristus oleh Thomas A. Kempis dan Fox Patris, nasihat-nasihat Santo Paulus dari salib, apa yang Yesus ingin kita perbuat adalah sebagai berikut. Yang pertama, Dia ingin agar kita menjadikannya sebagai tujuan tertinggi dan terakhir, jika kita ingin sungguh-sungguh bahagia. Sebab, jika kita mencari jati diri melalui barang-barang duniawi, maka kita akan kecewa dan merana. Yang kedua, kembalikanlah segalanya kepadanya, karena Dialah yang memberikan semua itu. Tetapi, barang siapa ingin mencari kehormatan di luar Yesus dan mengejar kesenangan pribadi melalui barang-barang duniawi, tentu tidak akan merasakan kegembiraan yang sesungguhnya ataupun kepuasan hati. Sebaliknya, ia akan menghadapi banyak rintangan dan keresahan hati. Yang ketiga, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu
apa yang diinginkan hatimu. Mazmur bab 37 ayat 4. Yang keempat, agar kita dapat hidup hanya dalam Allah dan untuk Allah, maka kita harus rela mati terhadap keinginan daging dan segala-galanya yang bukan dari Allah. Yang kelima, dengan bantuan rahmat ilahi, berusahalah terus untuk hidup hanya untuk Allah. Anggaplah tidak ada yang lainnya. Yang keenam, binatang buas yang disebut cinta diri harus selalu ditakuti, sebab ia bagaikan seekor naga yang berkepala 7 dan selalu ingin melibatkan diri dalam segala hal. Yang ketujuh, menerima penderitaan-penderitaan yang diberikan Allah sebagai cara silih yang terbaik. Terimalah semua itu dengan tulus. Yang kedelapan, sangkalah kemauanmu dan tanggungkanlah penderitaanmu dengan diam. Yang kesembilan, cintailah kesederhanaan dan pengawasan terhadap dirimu, sebab itulah yang paling disukai Yesus dan Maria. Yang kesepuluh, jagalah inderamu, terutama mata, lidah, dan hati. Mati raga sebagai penawar racun keserakahan dalam diri. Diambil dari Vox Patris, nasihat-nasihat rohani Santo Paulus dari salib. Rasul Paulus berkata, keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan sebaliknya. Karena keduanya bertentangan, maka kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Galatia bab 5 ayat 17. Oleh karenanya, kita harus melakukan mati raga untuk menundukkan hawa nafsu, agar beralih kepada keinginan roh. Santo Paulus dari salib berkata, sabit untuk bermati raga yang terasah tajam harus selalu kita pegang, supaya bibit yang baik dapat bertumbuh dan berkembang subur, sampai berbuah banyak. Dan sabitlah terus semua rerumputan jahat. Jalanilah mati raga batin dengan selalu menyangkal kehendakmu sendiri dan merahasiakannya kepada semua orang. Bagimu, ambillah selalu kebalikan dari kemauanmu. Mau yang pahit, ambillah yang manis. Mau yang manis, ambillah yang pahit. Pemeriksaan batin berdasarkan buku panduan pengakuan dosa. Apakah aku serakah? Apakah aku sudah memberi tanpa pamrih? Apakah aku mau menyadari segala hal yang baik yang kumiliki berasal dari Tuhan? Apakah aku terikat dengan segala yang kumiliki? Apakah aku mencuri sesuatu? Apakah aku mengembalikan yang kucuri dan membayar sesuai dengan jumlahnya? Apakah aku adil dalam membayar gaji bawahanku, pajak, dan segala kewajibanku? Apakah aku iri hati terhadap milik dan kesuksesan orang lain?
Santo Fransiskus Xaverius berkata, "Aku telah mendengar beribu-ribu pengakuan, tetapi tidak pernah satu pun yang mengakukan tentang ketamakan." Liberame, Domine Jesu Christe, ab omnibus iniquitatibus meis, et universis malis. Facme tuis semper inherere madatis, et a te numquam separari permittas. Bebaskan aku, Tuhan Yesus Kristus, dari semua kesalahanku dan dari yang jahat. Bimbing aku untuk selalu berpegang teguh pada perintah-perintah-Mu, dan jangan biarkan aku terpisah dari-Mu.